Saya rekam dulu. Bang, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, malam ini sama Pak Sodik berdua ya dari Jakarta ya, Masya Allah. Pak Sodik ini aktivitasnya sebagai seorang pramusaji, Pak ya. ya betul betul. Pramusaji ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, luar biasa banyak pahalanya ini ya, Masya Allah. Nah, Pak Sodik ini sudah setahun lebih ya di grup MGSO Bablunas Amanah. Dari mukanya sudah bercahaya, berkarisma, ya. Ya, kelihatan sudah Alhamdulillah. orang tidak melekat pada masalah, proses dan hasil. Kalau mau tidak punya masalah. Ya karena saya ngerasa hidup itu dualitas, Pak. Mm-mm. Baik buruk kita terima, Pak. Masya Allah, betul betul. Selalu ada sisi dualitas ya. Betul, Betul betul, betul. Masya Allah, luar biasa ya. Makan itu bagus ya, tapi kalau terlalu banyak makan jadi tidak bagus, Pak ya. Ya, Asal sudah dalam ini ilmunya ini. Umur berapa Pak Sotik? alhamdulillah sudah 46, Pak. Oh, 46. Masya Allah. Ya sudah masak lah. Kalau udah umur 40 plus itu sudah masak. Baik, kita mau materi enggak nih? Ini Monggo, ada Pak, monggo, monggo. ada Ibu Nur ini Pak Sodik. Assalamualaikum Bu Nur. Suara saya masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah. Dari mana Bu? Dari Bontang, Ustadz, Kalimantan. Bontang Kalimantan. Iya, iya, iya. Oh, Bontang. Ini yang kemarin baru WA Bu ya, baru masuk ya. Ah, benar, Ustadz. Iya, Baru berapa iya. hari. Ini mohon maaf ini agak molor ya karena tadi ada tamu. Jadi efektif saja Bu Nur kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ya, itu aja sih, Ustadz. Yang kemarin sudah dikasih, Alhamdulillah, diamalin semampunya dulu. Mampunya dulu. Oke. Baik, saya kasih materi aja malam ini Pak Sotik, Bu Nur ya. Ya, monggo, Pak. Lanjut. Silakan, Pak. Ini kan tadi kita polling nih hari ini nih ya, bagaimana menarik rezeki dengan membangun kesadaran dan identitas diri. Ya. Kemudian dua kunci keberhasilan manifestasi. Kira-kira Pak Sodik, Bu Nur ini butuh yang mana nih? Saya mau jelasin nih. Supaya relevan dengan kondisi jenengan saat ini. Kita ikut Kalau Bu Nur aja, Pak. oke, Bu Nur ikut mau bahas apa Bu? Mau ilmu manifestasi atau ilmu kesadaran? Ya, saya ngikut aja sih, Ustadz. Semua ikut saja. Ya sudah, oke oke ya. Baik, kita sharing saja mengenai ilmu tentang membangun kesadaran dan identitas diri. Ya, begini. Kalau misalkan saya, kalau misalkan gini, di depannya Pak Sotik, di depannya Bu Nur ini ada mobil, eh, ya mobil mewah lah. Anggap saja mobil Pajero Sport. Ya, kira-kira apa yang ada di pikiran dan perasaannya Pak Sotik, Bu Nur? Yang pasti, Pak. Ingin, Pak. Pastinya iya, sama. Apa kira-kira? Ada mobil Pajero Sport nih di depan jenengan. Kira-kira apa pikiran dan perasaan jenengan? Ingin memiliki, Pak. Pingin memiliki. Oke, apalagi kira-kira? Pengen memiliki, tapi caranya gimana gitu. Caranya gimana? Oke, apalagi kira-kira? Biasanya ada muncul satu, dua, atau tiga pikiran dan perasaan. Tiba-tiba mobil Pajero Sport lewat. Us, gitu. Yang ada di pikiran dan perasaan jenengan itu apa? Satu tadi, pengen punya, bingung caranya, apalagi?
Sinyal semesta. Sinyal semesta. Kalau ngomong sama orang sudah 40 plus ini memang agak lain ini. Apalagi kira-kira? Apalagi Pak? Satu lagi. Bu Nur atau Pak Sodik? Apa kira-kira? Mobilnya orang mewah mungkin berpendapat seperti itu? Atau sesuatu yang sulit diraih mungkin? Ah, ini kali ya, keinginan kali ya, karena kalau kita punya rasa keinginan itu kan berarti belum memiliki ya. Nah, ini karena sudah lama nih belajar ilmunya nih. Iya, iya, iya. Jadi ada rasa kekurangan itu. Betul, betul. Nah, ini karena Pak Sodik sudah berproses ini ya. Ya, jadi apapun gambaran mental, pikiran dan perasaan itu, ya, itu menunjukkan bagaimana kedalaman kesadaran Anda. Betul yang tadi dibilang sama Pak Sodik, ya. Jadi ketika eh, saat ini merasa, ya, ada jarak antara sesuatu yang diharapkan, itu malah semakin sulit termanifestasi, semakin sulit terwujud. Sama kayak urusan hutang, Bu Nur, Pak Sodik. Kalau jenengan punya hutang, tapi perasaannya itu yang disemai itu adalah nggak bisa bayar, rezeki susah, uang susah didapat, malah nanti tambah banyak hutangnya. Sebenarnya sederhana saja. Yang perlu dibangun adalah kesadaran bahwa panjenengan itu sudah kaya, sudah makmur, sudah berlimpah, semua sumber daya sudah ada. Atau dalam bahasa sederhananya adalah menjaga rasa cinta, rasa syukur, rasa makmur, rasa berlimpah. Itu sesederhana itu sebenarnya. Hanya kadang orang itu karena emosional, tidak percaya, tidak yakin. Mereka terus mencari cara secara zohir. Atau dalam bahasa kerennya itu how to. Bagaimana agar. Sebenarnya yang perlu dibangun adalah who. Siapa sih diri kita ini? Apakah kita adalah pribadi yang memposisikan diri sebagai orang yang memang sudah berkelimpahan atau selalu dalam energi rasa kurang atau selalu dalam energi rasa nggak bisa, nggak punya, nggak mungkin, nggak bakalan punya Pajero Sport, nggak bakalan lunas hutang. Ini yang harus diperbaiki, dimensi batin ini yang harus diperbaiki. Maka dengan begitu realitanya akan mudah, akan mengikuti. Ini sari-sarinya, Pak, Bu. Ini sari-sarinya. Maka dikatakan bahwa kesadaran yang kita bentuk saat ini itu adalah blueprint kehidupan kita. Sebagai orang tua, misalkan Pak Sodik atau Bu Nur jalan-jalan sama anaknya, anaknya kemudian minta, Pak, beli baju itu. Spontan Pak Sodik Bu Nur bilang, ojo dek, larang, mahal. Berarti yang terbangun adalah kesadaran bahwa Anda nggak mampu, Anda melarat, Anda nggak bisa, Anda miskin. Tapi kan Ustadz, realitanya uangnya belum ada. Ya memang uangnya belum ada. Tapi respon atas stimulasi dari si anak ngomong itu, Pak beli baju itu,
Anda harus baik responnya. Oke, Dek, tapi tidak hari ini ya, minggu depan. Jadi lepaskanlah pikiran, perasaan, perkataan, tindakan ke alam semesta yang positif. Ojo malah bilang, ojo dek, baju itu mahal, beli yang 35.000 aja ya. Paham ya sampai sini ya? Paham, paham. Nah, yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah termasuk dalam ilmu apa? Ilmu netral jernih. Dilihat dulu utuh apa adanya, lalu berikan respon yang positif. Ditambah kalimat spiritual. Oke, keren. Bisa deh. Oke, siap. Papa belikan minggu depan. Itu. Itu mengundang loh. Jadi alam semesta hanya mengembalikan apa yang kita pancarkan. Pancaran level 1 ada pada pikiran, pancaran level 2 ada pada perkataan, pancaran level 3 ada pada perasaan. Yang paling tinggi ini perasaan. Rasa itu 5.000 kali lipat. Maka dikatakan rasamu adalah doamu. Jika rasanya masih sama, masalahnya masih ada dan masih lama. Jadi harus kongruen antara pikiran yang dikatakan dan ciptakan rasa yang enak untuk itu. Masuk ya sampai sini ya? Masuk, masuk. Masuk. Lawang tinggal ngerespon aja. Wah, mobilku itu nanti 2-3 tahun lagi. Enteng kan? Iya kan? Pak Sodik jalan-jalan ke lewat rumah rumah rumah-rumah bagus misalkan kan. Tinggal ngucap aja, Ma, rumah kita nanti ya 3 atau 5 atau 6 tahun ke depan lah. Masalahnya kan kadang gini, lucu. Orang itu menyemai pikiran dan perasaan yang jelek, mau cepet, bisa. Tapi untuk melatih diri menyemai pikiran dan perasaan yang baik, untuk level dipaksa aja dulu kok rada sulit. Kan lucu kadang. Istilahnya respon negatif itu adalah makanan pikiran. Itu aja mau ditelan loh. Kenapa respon yang positif kok nggak dilakukan? Ingat, jernih, netral, apa adanya, lalu respon yang baik, respon yang positif. Masuk ya, Masuk, masuk. ini membangun kesadaran. Jadi kalau yang disemai adalah kesadaran Anda mampu, Anda bisa, segala sumber daya sudah Tuhan kasih. Kita lahir sudah kaya dengan software atau program auto hidup sukses makmur bahagia. Maka alam semesta akan mengikuti. Sunatullah bekerja sangat sempurna. Mengikuti persangkaan, mengikuti perasaan panjenengan. Oke, bisa ya. Ya, ini perlu dilatih, terus dilatih. Nggak serta-merta. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, enak Pak, Bu. Enak banget. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Silakan Pak Sodik. Izin Pak, izin ya. Hmm, Berarti harus punya habit baru ya, data baru ya. iya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kan Oke. Harus rumus, punya kesadaran sejatinya diri kita yang sudah tanpa batas. iya, tanpa batas kita. Yang membatasi kan pikiran, Tuh. ya kan? Yang membatasi itu Abaikan pikiran.
abaikan realita, yang penting responnya ya. Level satu responnya dulu. Realita itu ngikuti persangkaan, ngikuti perasaan. Baik. Pak Sodik bisa tes besok pagi misalkan. Ngetes beginilah. Setel pikiran dan perasaan yang positif kepada bosnya besok. Setrum dulu. Dari rumah disetrum dulu. Ya pakai doa, zikir, ya kan. Pikiran setrum dulu. Besok ketemu bosnya enak. Kadang kebalikannya malah begini. Orang itu besok hari Senin, ketemu bos, marah-marah pula. Ya, ketemu rekan kerja si Anto itu, Anto juga nyebelin. Biasanya tiba-tiba nyuruh bikin kopi apa, mintanya yang aneh-aneh. Itu terpancar dulu, Pak. Kan yang istilahnya yang mengundang kan ada, ya kan? Maka untuk terwujud itu terrealisasi sangat mungkin karena sudah nyetrum duluan, sudah minta ke alam semesta. Ini sama kayak kayak kasusnya teman-teman yang oh besok debt collector datang pagi-pagi sudah WA Ustadz gimana cara menghadapi kolektor yang marah-marah? Ya saya bilang Anda jangan marah. Bagaimana Anda mau melembutkan debt collector yang marah kalau Anda sendiri tidak lembut? Kan di level kuantum kita itu sama. Pak Sodik sama saya manusia. Bu Nur sama kayak saya manusia. Saya sering perumpamakan gini. Ada lemari, ada meja, ada kursi. Bahannya sama, kayu. Bahannya sama, misalkan besi. Bahannya sama, misal aluminium. Jadi yang bahannya sama, bisa nggak kemudian dikoneksikan? Bisa di level kuantum. Yang bisa menembus itu apa? Kalau dalam agama ya doa, zikir, amalan. Doa, zikir, amalan yang bagaimana? Yang ada di puncak rasa cinta, syukur, makmur, berlimpah. Itu sari-sarinya sudah. Panjenengan mendoakan jelek ke orang, detik itu juga malaikat mendoakan yang sama. Kejelekan untuk Anda. Masuk ya. Masuk, masuk. Doakan orang yang seolah-olah dalam kondisi dia membenci Anda, atau sebaliknya, doakan orang yang Anda rasa Anda benci ke dia. Doa yang baik-baik saja. Maka detik itu pula malaikat mendoakan kebaikan yang sama untuk Anda. Itu connect sudah hatinya. Di level energi, Mendoakan. Berarti mendoakan orang lain itu mendoakan diri sendiri ya. yes. Mendoakan orang lain, mendoakan diri sendiri. Bahkan kan pernah ada cerita orang belajar MTSO kemudian mengambil satu poin. Selama ini orang itu doa meminta untuk dirinya. Akhirnya setelah memahami konsep ini, dia berhenti berdoa meminta, tapi berdoa bersyukur dan mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kehidupannya berubah, Pak. Rezeki ada aja datang dalam segala bentuk, dalam segala rupa. Hmm, Masuk sampai sini, Masuk. enak ya, enak. Latihan dirasakan ketika salam habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita memberikan keselamatan kepada kanan kiri kita. Doakanlah orang lain dengan rasa cinta, syukur, makmur, berlimpah, bahagia, enak.
Masuk? Masuk. Oke, itu kesadaran. Ini masih ada waktu lagi ya. Jadi, kesadaran apa yang Anda bentuk atau yang mengikuti jenengan di setiap waktu ini kesadaran apa? Sadar tidak mampu, sadar tidak bisa, atau sadar mampu, sadar bisa, sadar kaya kalau bahasanya Pak Mardi Duwowik itu. Kemiskinan berawal dari pikiran dan perasaan miskin. Begitu juga kekayaan, kemakmuran berasal dari pikiran dan perasaan kaya, makmur, kesadaran. Nah, setelah kesadaran apa? Membangun identitas, identitas diri. Ini saya sering umpamakan begini ya. Kalau Pak Sodik jadi bos dan Pak Sodik punya karyawan yang kayak Pak Sodik, wis, karakternya, keahliannya, kira-kira Pak Sodik mau bayar berapa ke orang itu? Paham ya? Atau dalam bahasa sederhana, Anda jadi bos, terus Anda punya orang, punya anak buah yang plek koyo Anda, keahliannya, attitude-nya. Kira-kira jenengan mau bayar berapa, kasih gaji berapa ke orang itu? Ini sama kayak seperti kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Tetapi apa? Kita tidak melayakkan diri untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam doa itu. Padahal Tuhan sudah bilang, aku tidak akan merubah kalau kamu tidak merubah apa yang ada di dalam dirimu. Mindset, skill, vibrasi, dan spiritualitasnya. Empat ini bertumbuh, yang di luar pun bertumbuh. Paham ya? Masuk kira-kira. Oke, ada lagi pertanyaan? Waktunya tinggal 5 menitan. Berarti izin izin Pak. Ya, Berarti beres di dalam, beres di luar ya. iya. Beres di dalam, beres di luar. Blueprintnya itu di dalam. Iya. Maka sering dikatakan bahwa kehidupan ini Pak Sodik, Bu Nur, hanya sebuah seni saja. Seni menyemai benih pikiran dan perasaan. Kalau yang sering disemai adalah benih pikiran dan perasaan miskin, tidak mampu, tidak bisa, melarat, kurang, ya itu yang akan hadir. Tapi kalau yang sering disemai adalah benih pikiran penuh cinta, syukur, makmur, berlimpah, bahagia, mampu, bisa, sehat, itu yang akan hadir pula. Jadi Allah memberikan kuasa penuh pada manusia untuk menjadikan kehidupannya seperti apa. Ini yang disebut dengan dari hakikat dari bahwa dikatakan dalam Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian melebihi batas kemampuan karena sebenarnya ujian datang itu atas undangan Anda sendiri. Maka dia sepadan dengan kemampuan Anda. Orang-orang yang sudah pada level-level spiritualitas tinggi, makrifat langgap seperti itu, bahkan mereka mengatakan tidak ada namanya ujian. Nggak ada. Tuhan itu sayang banget sama kita loh. Kitanya saja yang membatasi pikiran, ditambah dengan membatasi perasaan.
Dalam bahasa sederhana lucu. Orang mau berpikir dan berperasaan negatif, lalu hidupnya negatif. Kenapa kok dia tidak melatih untuk berpikir dan perasaan positif? Pasti hidupnya positif. Rasamu adalah doa. Sederhana kan? Ini sari-sarinya, Pak, Bu. Sari-sarinya. Oke, ada lagi? Doamu, rasamu ya berarti ya. Doamu, rasamu. Anda berdoa, Allahumma fina bihalalikal haramik wa agnina bifadlika aman siwa. Doa lunas hutang. Tapi perasaannya melarat gimana ya? Aku kerjanya cuma gini. Piye ya Allah? Ya, yang terpancar apa? 5.000 kali lebih kuat, Pak. Perasaan terpancar ke semesta. Maka orang tua zaman dulu itu kan doanya cuma tiga. Bismillah, Alhamdulillah, Innalillah. Mengawali segala sesuatu, Bismillah. Agar dapat berkah barokahnya. Dapat baik, Alhamdulillah. Didapati tidak baik, Innalillah. Ini sudah simbol sebenarnya bahwa orang-orang zaman dulu itu bebas dari kemelekatan pada masalah, pada proses, pada hasil. Yang membuat sengsara itu apa? Kemelekatan, keterikatan pada masalah, pada proses, pada hasil. Sudah sering dijabarin itu, sudah sering diingatkan. Jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Tuhan. Kita ini wayang, dalangnya Tuhan. Ridho saja, enak hidup. Ridho, kita ridho dengan ketetapannya Allah, hidup enak. Dijaga nih, rongga dadanya. Secara praktek nyata bagaimana kalau kemudian kita dihadapkan pada kondisi yang notabene kurang baik, ngobrol sama diri. Permainannya begini, Pak, Bu. Jika Pak Sodi, Bu Nur bisa mengizinkan sebuah pikiran dan perasaan negatif itu masuk ke dalam diri, maka logikanya Anda pun punya kuasa untuk membersihkan, untuk membuang pikiran dan perasaan negatif yang sudah masuk itu keluar dari dalam diri, kemudian menggantinya dengan pikiran dan perasaan yang positif. Terapinya bagaimana? Sudah diajarkan. Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang merasa pusing karena masalah keuangan dan beberapa hal, berbagai hal yang menyertainya, berhubungan dengannya, tapi aku memilih untuk tetap bahagia, penuh syukur, tanpa syarat. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu. Jadi energi di sini ini dilindungi agar selalu ada dalam puncak cinta, syukur, makmur, berlimpah, bahagia. Masuk. Masuk. Alhamdulillah. Oke, ada lagi? 2 menit lagi. Oke, jika tidak ada, saya akhiri. Ya, Alhamdulillah. Ya, malam ini bisa bertiga. Ya, saya yang salah, molor tadi. Ya, ya berkah barokahnya untuk Bu Nur dan Pak Sodik. Ya, sekali lagi, Amin. Bapak Ibu, teman-teman ya, Pak Sodik, Bu Nur.
Saya mengingatkan diri saya dan juga banyak. Mari kita istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Jangan melekat pada masalah, proses, maupun hasil. Ingat, mau tidur, PR-nya dua. Bersihkan pikiran dan perasaan negatif, lalu hadirkan pikiran dan perasaan yang positif. Lalu besok bangun tidur, penuh rasa cinta syukur makmur berlimpah, pancing atau stimulasi vibrasi syukur makmur berlimpahnya, ya dengan apa? Bersedekah, berbagi. Bisa dengan tenaga, dengan pikiran, dan sebagainya. Banyak. Yang penting bangun pagi penuh rasa syukur, cinta, makmur, berlimpah, dan bahagia. Nggih? Itu aja, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Sami-sami.